Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Majid Hakim dengan NPM 24011022005. Di sini saya akan menjelaskan rancangan sistem controlling berbasis IoT untuk Jatinangor Urban Farming. Masalah di Jatinangor Urban Farming ini yaitu sistem kontrolnya masih manual, terutama suhu dan kelembaban. Lalu tidak tersedia pemantauan data secara real time. Setelah itu sayuran daunnya cepat rusak setelah dipanen dan keterlambatan dalam penanganan menurunkan mutu hasil yang telah dipanen. Jadi eh, setelah disimpulkan masalah di Jatinangor Urban Farming itu tidak efisien, tidak real time dan resiko mutu turunnya itu lebih tinggi. Maka dari itu solusinya adalah sistem berbasis IoT seperti menggunakan ESP32 dan sensor DHT22, lalu pendinginan evaporatif dan penggunaan panas surya agar lebih hemat listrik. Lalu target sayurannya itu sayuran daun seperti pakcoy dan selada. Untuk pakcoy itu kadar airnya harus 90-95% dan simpannya itu hanya bisa 5-7 hari dengan suhu yang disarankan yaitu 0-5 derajat Celcius. Sedangkan selada kadar airnya itu harus lebih tinggi yaitu 92-96% dengan umur simpan 14-21 hari dengan suhu yang disarankan yaitu 0-4 derajat Celcius. Untuk rancangan sistem yang telah direncanakan itu komponennya menggunakan ESP32 untuk mikrokontroler utama, DHT22 untuk sensor, RTC DS3231 untuk penyimpanan data, panel surya untuk sumber utama sebagai energi terbarukan, lalu baterai untuk penyimpanan daya ketika malam hari tidak ada matahari, lalu setelah itu ada relay modul untuk mengendalikan perangkat seperti pompa atau kipas, pompa untuk mengalirkan air ke evaporative cooling dan exhaust fan untuk menurunkan suhu secara aktif dengan sistem pendinginan berbasis evaporatif. Untuk sistem pendinginannya itu pertama air disemprot ke cooling pad, setelah itu udara dari luar ditarik masuk melewati cooling pad tersebut, jadi udara yang tadinya panas berubah jadi dingin dan bisa menurunkan suhu sekitar 10-15 derajat dan membuat kelembaban naik. Itu untuk salad dan pakcoy ideal. Lalu keunggulannya itu monitoring suhu dan pH-nya real time. Setelah itu ramah lingkungan karena tidak menggunakan listrik. Juga cocok untuk pertanian urban farming. Setelah itu ekonomis dan edukatif. Untuk diagram alir prosesnya itu pertama start, setelah itu inisialisasi sensor dan WiFi, pembacaan data sensor, suhu dan kelembabannya dibaca, setelah itu diolah datanya di SP32 dan mengirimkan datanya ke cloud via WiFi melalui MQTT. Setelah itu penyimpanan dan visualisasinya di Firebase atau ThinkSpeak Dashboard. Setelah itu pengecekan batas optimal. Jika suhunya terlalu tinggi atau kelembabannya terlalu rendah, maka dikirimkan notifikasi dan ditunda 1 menit lalu diulangi. Untuk efektivitasnya, yang pertama ada efisiensi pendinginan. Di eh, suhu ini bisa turun dari 35 menjadi 27 derajat Celcius ketika evaporative cooling ini diaktifkan, maka efisiensinya 80%. Untuk suhu terhadap kadar airnya bisa tetap terjaga di 10%. Lalu untuk penyimpanannya terhadap susut pasca panen bisa ditekan dari
Susutnya awalnya 15% jadi kurang dari 5%. Setelah itu, setelah itu umur simpan sayurnya awalnya 1 hari, ketika digunakan evaporative cooling ini bisa menjadi 3 hari. Setelah itu kehilangan airnya dari awalnya 8 gram per 2 hari bisa diefektifkan menjadi 4 gram per hari. Lalu untuk laju respirasi melambat jadi 20 mg CO2 per kilogram per jam. Dan untuk kebutuhan aliran udara pendinginannya itu bisa terpenuhi otomatis 7.500 meter kubik per jam dengan sistem ini menggantikan sirkulasi manual. Untuk daftar pustakanya dapat terlampir di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.